Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Bang Raffi Vlog. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu komentar di video ini, yaitu dari Mbak Nur Asia. Ini dia pertanyaannya. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan ini begini. Di Batam itu kan mayoritas semua pekerja di industri gitu, baik perempuan ataupun laki-laki. Dan biasanya itu di perusahaan itu mempunyai batas-batas umur persyaratan ketika kita masuk, dan juga umur maksimalnya itu berapa gitu. Dan saya rasa pertanyaan ini sangat bagus sekali karena ini dapat mewakili teman-teman yang lain, dan saya juga belum ada ngebahas masalah umur ya, karena sorry, dan saya juga ingin beritahu ke teman-teman yang di video saya takutnya teman-teman itu salah tanggap tentang video saya. Saya juga tahu di video saya tersebut mungkin tidak sekomplit informasinya juga belum terlalu lengkap. Teman-teman bisa komen di bawah dan saya akan selalu memantau komentar yang perlu saya bahas, yang perlu saya beritahukan. Saya akan membuat kontennya lagi gitu, karena saya takut teman-teman salah paham ataupun ada hal yang belum saya sampaikan begitu, karena ini berurusan dengan jika teman-teman ingin ke Batam cari pekerjaan gitu. Karena ketika kita mencari pekerjaan, yang penting itu syarat untuk mendapatkan pekerjaan itu, saya rasa ini poin yang terpenting begitu. Kembali ke pertanyaannya, di Batam itu mempunyai batas umur maksimal rata-rata di perusahaan. Jadi teman-teman yang tahu perusahaan di daerah Muka Kuning, saya rasa yang teman-teman udah di Batam pada tahu, itu perusahaan di daerah Muka Kuning itu biasanya perusahaan yang dicari-cari atau perusahaan yang diincar oleh pencari kerja di Batam, baik itu dari luar dan Batam sendiri. Itu biasanya perusahaan yang mereka idolakan itu di daerah Muka Kuning begitu. Kenapa? Karena di daerah Muka Kuning ini pertama memang pusatnya industri di Kota Batam, dan juga gaji, kalau untuk gajinya itu sama di semua perusahaan yang ada di Batam itu sama. Namun yang membedakan adalah jam overtime, jam lemburnya di daerah perusahaan tersebut itu cukup memuaskan bro. Jadi orang pada ngeburu ke situ gitu. Untuk umur batas maksimal masuk ke PT itu atau ketika melamar itu kembali lagi tergantung jurusan apa atau departemen apa yang kita lamar gitu. Contohnya ya, kalau rata-rata karena kebanyakan pencari kerja di Batam itu sebagai operator, biasanya kalau untuk operator itu seingat saya, namun ini tidak semua PT ya, tapi kebanyakan gitu, maksimal batas cewek untuk melamar ke suatu perusahaan di Batam, khususnya untuk bagian operator, yaitu 23 tahun. Untuk minimalnya ya kamu sudah lulus SMA sudah bisa mendaftar gitu. Ini tadi dia maksimalnya 23 tahun, dan untuk cowok biasanya juga sama 23 tahun, tapi saya juga pernah ngedapatin perusahaan menerima cowok 24 tahun gitu. Jadi di sini kita garis bawahi rata-rata perusahaan menerima karyawan untuk operator di perusahaan itu maksimal umur 23 tahun. Ini baik cewek ataupun cowok sama aja. Dan ini untuk jurusan yang diambil itu sebagai operator gitu. Karena kalau untuk operator sendiri biasanya itu perusahaan yang non skill, yang non pengalaman juga dia menerima. Dan juga mereka juga sering mencari yang berpengalaman itu seperti di bagian QC, kemudian engineering, kemudian teknisi, kemudian facilities, pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill tertentu gitu. Namun di sini saya juga menjelaskan tidak semua PT menerima umur maksimal 23 tahun. Ada yang bisa lebih dari umur 23 tahun. Namun sedikit kemungkinan. Contohnya ada salah satu perusahaan di Batam juga, itu dia bisa masih menerima cewek yang umur 25 tahun. Bahkan perusahaan tersebut juga masih menerima perempuan yang sudah berkeluarga, bagi mereka yang sudah berkeluarga begitu. Tapi biasanya kontrak seperti ini itu 6 bulan, setahun begitu. Ada perusahaan yang masih menerima di atas 23 tahun, 26 sampai 30 tahun. Itu namun
di sebagian perusahaan. Biasanya kalau di daerah Mukakuning nggak ada, itu di daerah Batam Center, di daerah Nagoya pasti masih ada perusahaan yang menerima mereka yang calon tenaga kerja di perusahaan tersebut umurnya lebih daripada 23 tahun ke atas, bahkan sampai 30 tahun mereka masih menerima. Dan kemudian lagi berbeda hal dengan mereka yang mempunyai skill. Contohnya cewek tersebut mempunyai skill menjahit atau skill QC, itu mereka bisa diterima lebih dari atas umur maksimal seperti biasanya, ataupun di atas umur 23 tahun. Meskipun dia umur 26, 27, apabila dia mempunyai pengalaman atau skill yang diminta oleh perusahaan tersebut, biasanya mereka juga masih diterima karena perusahaan tersebut menginginkan karyawannya yang memang experience work-nya itu di jurusan atau bidang yang dia mintai. Contohnya seperti menjahit ataupun QC begitu. Jadi untuk umur patokannya kembali lagi ya, kalau untuk kita mau cari operator ya biasanya itu 23 tahun. Namun kalau kalian mempunyai skill tertentu, ya seperti contoh besarnya itu di kebanyakan di Batam itu menjahit ya. Kalian bisa menjahit, punya skill menjahit. Itu umur 30, 28 kalian biasanya itu masih diterima. Yang penting kalian mempunyai skill gitu, ataupun QC dan skill yang lainnya. Ini untuk kelas karyawan. Dan kemudian ada untuk seperti kelas staff, itu biasanya juga di sana dibatasi umurnya, seperti HRD, manajemen dan juga manajemen office yang lainnya. Itu juga perusahaan sering membatasi umur 23 tahun ataupun maksimal 25 tahun. Itu kembali kepada pengalaman kalian. Contohnya kalau kalian udah pernah pengalaman menjadi HRD ataupun supervisor, pengalaman kalian cukup jauh gitu, terbukti dengan mempunyai sertifikasi pengalaman, ya bisa jadi kan masih bisa diterima begitu. Karena kembali lagi di Batam itu sebenarnya yang dibutuhkan untuk tenaga kerja yang mempunyai skill tertentu, itu mereka akan lebih gampang untuk mencari pekerjaan begitu. Jadi ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Makanya saya selalu menekankan pengalaman kalian yang terpenting. Dan gimana bang? Saya belum punya pengalaman dan saya juga belum pernah bekerja di perusahaan. Gimana saya mau mendapatkan pengalaman jika pengalaman ini menjadi patokan saya keterima di perusahaan? Ya saya rasa nggak mungkin semua orang punya pengalaman. Lalu terus gimana gitu? Saya juga nggak bisa ngebilang ke kalian kalau kalian nggak punya pengalaman nggak bisa masuk. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu, dan saya juga tidak mengatakan kalau kalian tidak punya pengalaman gampang untuk masuk. Dan juga saya juga tidak mengatakan seperti ini. Namun pengalaman ini sebenarnya bisa kalian ambil contohnya nih. Saya punya teman, dia pengalamannya bukan di perusahaan, dia pengalamannya di bengkel mobil, itu juga bukan di bagian mesin, men. Dia di bagian ban gitu, penggantian ban, buka roda, ganti kapas gitu, kapas rem segala macam. Dia bukan langsung di mesinnya. Namun pengalamannya cukup lama, sekitar 1-2 tahun, dan umurnya udah 20, saya hari itu kalau saya umurnya udah di atas 25 tahun gitu. Dan dia melamar ke perusahaan molding gitu, perusahaan yang besar, bukan di bongkar ban mobil, bukan, gak ada urusannya dengan mobil gitu, tapi perusahaan besar gitu. Dia melamar sebagai teknisi. Ketika dia melamar sebagai teknisi, dan syukur dia keterima. Dan kenapa dia keterima? Yang lainnya pada ada yang tamatan memang jurusan permesinan, perbengkelan, teknisi gitu. Kenapa mereka tidak diterima? Karena mungkin mereka baru tamat gitu, dan pengalamannya itu hanya sekedar pengalaman itu di ketika dia magang gitu, belum pernah memang benar-benar bekerja. Dan teman saya ini bukan seprofesi, hanya mengerti sedikit tentang ya hanya buka ban, masang ban segala macam, mengerti obeng-obeng, mengerti alat-alat untuk kunci-kunci segala macam. Namun dia mempunyai pengalaman 2 tahun. Jadi dia keterima karena perusahaan percaya, meskipun dia bukan yang diminta sepenuhnya, tapi perusahaan percaya bahwasanya dia sudah pernah bekerja dan dia mengerti tentang bagaimana bekerja ketika memegang alat, ketika membuka ban. Mungkin di perusahaan tersebut dia lebih mempercayai teman saya ini tadi, dan syukur dia keterima gitu. Jadi pengalaman itu tidak harus kamu dari perusahaan besar kamu ngelamar ke perusahaan besar, tidak gitu. Kamu bisa memulai pengalaman itu dari perusahaan kecil. Contohnya kamu pernah bekerja di gudang, pengelola, pendaur ulang gitu, ataupun kamu pernah bekerja di toko-toko bangunan yang memang seperti toko-toko bangunan besar gitu.
ataupun kamu pernah bekerja di kilang-kilang kecil, itu kalian bisa memanfaatkan pengalaman itu. Kan tinggal minta aja dari tempat kalian kerja itu, mungkin bukan VT ataupun CP yang pastinya atau perusahaannya itu mempunyai izin gitu. Jadi kan tinggal minta sama manajemen penanggung jawab usaha itu, kan boleh aja sekedar pengalaman tertulis begitu. Itu kan bisa memanfaatkan. Jadi ketika HRD melihat kalian itu, oh kamu sudah pernah bekerja di perusahaan ini, ataupun kamu pernah bekerja di gudang ini ya. Oh ya Pak, jadi kamu di gudang ini sebagai apa? Ya Pak, saya di gudang ini sebagai, kadang kalau ada mesin rusak Pak, saya coba perbaiki, ataupun ketika ada problem di perusahaan di gudang tersebut, saya bantu perbaiki juga Pak gitu. Oh, jadi perusahaan akhirnya langsung menilai kamu itu, kamu mempunyai skill gitu, dan skill kamu itu juga sebenarnya bisa dimanfaatkan di perusahaan kami gitu. Itu adalah salah satu peminat HRD untuk menerima kalian begitu. Dan syukur-syukur jika kalian bisa tanpa pengalaman, tanpa belum pernah ada pengalaman, tanpa sertifikasi, bisa masuk ke perusahaan besar gitu. Biasanya di Batam itu jika memang untuk operator, kebanyakan operator yang biasanya pengalaman juga nggak terlalu perlu. Biasanya yang menjadi patokan mereka adalah umur. Jadi ya seperti ada buka tes, ya kan ikutin aja. Yang terpenting itu ketika seleksi tesnya ini kalian jangan sampai gagal. Karena di seleksi tesnya itu memenuhi, sebagian perusahaan itu cuman tamatan SMA, kalian bebas kan bisa mendaftar, dan umur kalian juga masih bisa, ya lengkapi saja persyaratannya seperti SKCK, NPWP, rekening, dan KTP segala macam, ya lengkapin aja kan bisa mendaftar. Dan ketika mengikuti seleksi, kalian ketika panggilan pertama interview atau mengikuti seleksi tertulis, di seleksi ini kalian jangan sampai membuang-buang waktu gitu. Karena kenapa? Jika kalian bisa lulus di seleksi ini, kalian keterima begitu. Ini sangat beruntung kalian jika keterima di perusahaan besar. Seleksinya seperti seleksi tertulis, interview wawancara gitu. Dan kemudian paling ketika kalian udah sampai ke interview itu udah ada harapan besar gitu. Dan kemudian kalian medical gitu. Jadi pas medical juga lolos, ya ini udah finish men gitu. Perjuangan kalian sudah finish kan, ini sebenarnya itu udah keterima, dan kalian tinggal ngikutin, join, paling training hanya beberapa hari, udah kan join, sign kontrak, ya udah mendapatkan kontrak 1 ataupun sampai 2 tahun gitu. Yang terpenting adalah ketika kalian mendapatkan panggilan, kalian jangan sampai menyia-nyiakan panggilan itu. Ikuti seleksinya dan jangan sampai kalian gagal di seleksi ini. Bagaimana Bang caranya supaya nggak gagal nih di seleksi gitu? Saya akan membahas di video selanjutnya soal-soal yang sering keluar ketika ujian tertulis, ataupun ketika kalian mengikuti ujian untuk tes di masuk perusahaan. Ini khususnya saya berbicara di Batam, saya nggak tahu di luar kota Batam itu seperti apa gitu. Saya akan membuat videonya di video selanjutnya karena waktu juga tidak mencukupi. Oke, terima kasih geng. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian ada yang kurang paham di video ini, kalian bisa tulis di bawah di komentar. Kalian bisa ketik apa yang kalian masih ragu, apakah kalian belum paham dengan video ini atau video saya sebelumnya, atau kalian boleh DM di Instagram saya Bang Odem 123. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga kalian paham dan semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan mohon share video ini jika memang video ini bermanfaat untuk kita, kamu dan mereka. Silahkan share di beranda sosial kalian, dan saya berharap sedemikian karena 1 subscriber itu bermanfaat sekali untuk saya dan untuk mendukung channel saya ke depannya. Oke, see you.